Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dara Pitra Dwi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran IPA SD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Hani Hairiza Ahmad. Saya Pirja Gias Putri. Saya Mayang Sari. Di sini kami akan menganalisis buku guru dan siswa di kelas rendah dan di kelas tinggi. Baiklah, langsung saja kami tampilkan videonya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu peta konsepnya. Yang pertama ada dasar hukum, kemudian buku guru dan siswa, analisis, dan kelebihan dan kekurangan. Dasar hukum yang mengharuskan kita untuk menggunakan buku panduan guru dan buku siswa adalah pemerintah, di mana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya, apa itu buku guru? Buku guru adalah buku yang berisi panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Sedangkan buku siswa adalah buku yang digunakan siswa sebagai sumber belajar untuk memahami materi pembelajaran. Buku ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan bagi siswa. Baiklah, mari kita lihat analisis buku guru dan siswa kelas 3. Bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita. Topik A, ada hewan apa saja di sekitarmu. Nah, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, di sini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, mari kita lihat capaian pembelajaran kelas 3. Dan di sini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baiklah, kita lihat untuk kompetensi dasar muatan pembelajaran IPA 1.1. Di sini kita disuruh untuk mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini ada di dalam buku guru. Kemudian mari kita lihat tugas anak-anak di buku siswa. Di sini siswa diminta untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian jika kalian menemukan hewan yang tidak kalian ketahui namanya, kalian boleh menanyakan pada guru kalian. Kemudian, tulislah hasil penemuan kalian tersebut menggunakan format tabel di lembar kerja. Untuk kesesuaian buku guru dan buku siswa, untuk muatan pelajaran IPA KD 1.1, saya nyatakan sesuai. Masih di muatan pelajaran IPA KD 1.2, melakukan percobaan dengan cara mengelompokkan hewan di lingkungan sekitar berdasarkan jenis dan ciri khasnya. Di sini anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana ukuran tubuhnya, besar atau kecil, bagaimana cara hewan tersebut bergerak, atau jika sudah selesai dijawab semua, kalian dapat menyalin tugas ini pada buku tugas dengan rapi. Dan untuk muatan IPA KD 1.2 serta tugas yang diberikan di buku siswa, saya nyatakan sesuai. Kemudian, pada buku siswa ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama, banyak gambar yang sesuai dengan materi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, memiliki desain buku yang menarik sehingga membuat siswa semangat belajar. Dan yang keempat, metode pembelajarannya bervariasi. Adapun kekurangan pada buku ini, yaitu yang pertama, soal latihan di buku ini belum berbasis HOTS. Dan yang kedua, materi yang disajikan kurang lengkap. Kemudian di buku guru juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama,
materi yang disajikan pada buku jelas. Dan yang kedua, buku ini menyediakan panduan yang lengkap bagi guru untuk memandu pembelajaran. Dan yang ketiga, buku ini banyak menyajikan ragam kegiatan seperti presentasi, ide pengajaran, proyek belajar, dan media pembelajaran. Nah, pada panduan buku guru ini tidak memiliki kekurangan. Nah, di sini kami akan menganalisis buku guru dan siswa di kelas 5. Di sini terdapat peta konsep, implementasi kurikulum merdeka, dan pengertian buku guru dan buku siswa yang sama dengan di kelas rendah. Nah, selanjutnya kami akan menganalisis buku guru dan buku siswa di kelas 5. Bab 1, mengubah bentuk energi. Sebelumnya, mari kita lihat tujuan dari pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya nyatakan sesuai dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya, mari kita lihat capaian pembelajaran pada kelas 5. Dan di sini sesuai dengan kurikulum merdeka. Baiklah, kita lihat untuk kompetensi dasar muatan pembelajaran IPA 1.1, yaitu mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Ini ada di dalam buku guru. Mari kita lihat tugas anak-anak di buku siswa. Di sini, siswa diminta untuk mengamati perubahan energi yang ada di sekolah. Kemudian, tuliskan benda serta perubahan energi yang kalian temukan. Perhatikan cara penulisannya pada tabel. Untuk kesesuaian buku guru dan buku siswa, untuk muatan pelajaran IPA KD 1.1, saya nyatakan sesuai. Masih di muatan pelajaran IPA KD 1.2, yaitu melakukan percobaan dengan cara menentukan jenis energi yang masuk dan energi yang dihasilkan benda tersebut. Di sini, siswa diminta untuk menyelidiki bagaimana perubahan energi berperan dalam kehidupan kalian. Kemudian, diskusikan dengan kelompok dan jangan lupa berbagi peran. Sajikan hasil penyelidikan kalian dalam satu kertas, kemudian tulis dengan rapi dan menarik karena akan dibaca oleh kelompok lain. Pajanglah hasilnya di tempat yang sudah ditentukan oleh guru kalian. Untuk kesesuaian buku guru dan buku siswa untuk muatan pelajaran IPA KD 1.2, saya nyatakan sesuai. Kemudian buku siswa ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya, bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, ada aktivitas dan latihan soal. Yang ketiga, warna dan gambar bukunya menarik. Adapun kekurangan pada buku siswa ini, yang pertama, materi yang dijelaskan kurang mendalam. Yang kedua, soal-soal dalam buku kurang bervariatif. Nah, kemudian di buku guru juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya yang pertama, buku ini sudah sesuai dengan kurikulum merdeka. Isinya relevan dan mendukung perkembangan siswa. Yang kedua, buku ini memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti bagi guru. Yang ketiga, buku ini menggabungkan berbagai jenis sumber belajar seperti gambar dan grafik. Adapun kekurangan pada buku guru ini, yang pertama, ada beberapa bahasa dari buku ini yang mungkin terlalu rumit bagi siswa. Yang kedua, buku ini tidak fleksibel sehingga tidak bisa digunakan di daerah yang berbeda. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah, dapat diperoleh simpulan yang berkaitan dengan analisis kesesuaian buku guru dan buku siswa kelas rendah dan kelas tinggi kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu capaian pembelajaran dan kompetensi dasar dalam buku guru dan buku siswa sudah sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan penilaian dalam buku guru dan buku siswa secara keseluruhan sudah sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari hasil analisis kami.
Demikianlah hasil analisis kami. Semoga video kami bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.